pagi teman-teman semua. Baiklah, menyambung video saya sebelumnya tentang penyerbukan. Sebelumnya itu tentang membuat polennya dari bunga jantan. Jadi hari ini kita mau melakukan penyerbukan dan mengetahui mana sih bunga betina dan manfaatnya apa. Sebelumnya ya saya akan buka masker dulu. Saya akan perkenalkan teman-teman saya. Ini Pak Ramli Simamora. Jadi ini Ibu Jamila yang melakukan penyerbukannya nanti. Ya, baiklah, kita kemarin sudah sampaikan kalau bunga jantan yang antesis itu ciri-cirinya itu masih mengeluarkan aroma yang wangi. Jadi ini bahasanya teman-teman, bahasa petani-petani rakyat petani ya, tidak kebun ya, supaya gampang dimengerti gitu. Jadi alami aja bahasa kita. Nah, jadi bunga jantan itu dia mengeluarkan aroma yang wangi. Itu masanya itu paling lama 4 hari. Sudah tidak bisa kita pakai lagi. Jadi untuk bunga betina itu namanya reseptif. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau harinya sama, hampir sama ya, 1 sampai 4 hari. Di sini kita lihat ada bunga betina yang masih reseptif, siap untuk dibuahi. Ini masih putih bener lah, saya bilang itu bisa didekatkan. Nah, kameranya masih putih bener lah itu ya. Nah, saya bantu ya itu. Nah, itu ya, itu bunga betina yang siap dibuahi, masih putih benar, masih umur 1 hari. Kalau dilihat di putiknya itu pasti ada seperti lender-lender sedikit yang mempermudah terjadinya penyerbukan atau pembuahan dari polen bunga jantan tadi ya. Jadi masanya hampir sama, 1 sampai 4 hari teman-teman. Kalau ini kita lihat ada, saya kebetulan ada di dekat ini juga bunga betina yang antesis ya, tapi ini masanya sudah 2 hari. Iya, ini masanya sudah 2 hari karena sudah kemerahan. Ya, sudah kemerahan, hampir merah, tapi masih bisa. Nah, oke. Jadi itulah ciri-ciri bunga betina yang siap diserbuki. Oke, kita lanjut kemari teman-teman, kita persiapan untuk melakukan penyerbukan. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa sih gunanya penyerbukan itu. Jadi untuk para teman-teman petani sawit ya, ini ada 2 tandan TBS. Yang satu ini sempurna. Saya katakan sempurna karena penuh sampai sini nih. Brondolan-brondolannya penuh. Nah, jadi otomatis beratnya juga maksimal. Sementara yang ini tidak penuh. Umur buah hampir sama, tapi ini tidak terjadi pembuahan. Jadi otomatis ini secara tidak langsung akan mengurangi berat tandan. Ini satu janjang, kalau seandainya 1 sampai setengah kilo sampai 1 kilo aja satu janjang. Ya kalau rekan-rekan petani punya 100 janjang udah 50 sampai 100 kilo. Apalagi dengan harga yang sekarang mungkin ya cukup rugi lah kalau tidak terjadi penyerbukan atau pembuahan yang maksimal. Ya, maka dari itu kita membantu. Bagaimana sih caranya penyerbukan itu? Ya biasanya kalau di kebun ya, ini Pak Simamora dengan Bu Jamila sudah sering melakukannya. Biasanya polennya itu sih kita beli ya, 1 kilo lebih kurang 4 sampai 5 juta per kilogram. Kalau ini kita buat sendiri. Kemarin di video kita pertama sudah kita beritahu cara membuatnya ya. Jadi ini kita coba untuk melakukan penyerbukan buatan. Ini namanya Bu Jamila yang melakukan tugas ini. Jadi di sini ada bahannya.
bahannya ini di dalamnya ada polen dari bunga jantan tadi ya, dicampur dengan bedak wangi ya, bedak wangi sehari-hari yang kita beli lah, tuh baby. Jadi perbandingannya 1:5 ya Pak Mamora ya, 1:5 dicampur, kemudian diaduk digoncang. Ini dibuat dari dot bayi yang dimodifikasi pakai 4 corong, yang 3 untuk pembuangan, yang 1 untuk peniupan. Jadi nanti dengan cara ditiup. Nah, biasanya ini kan 1:5 ya Bu ya. Kalau 1 gram berarti 5 gram bedak. Ibu dapat 5 hektar ya, 1 hari ya, 5 hektar. Itu kalau kita prediksi 1:2 ya bunga betina, atau 1:3 bunga betina dalam 1 hektar ya. Jadi itu artinya 1 gram itu bukan untuk semua. Sementara dari 1 janjang bunga jantan itu kita bisa memperoleh 40 sampai 50 gram bunga polen. Nah, jadi itu nanti kita campur ke 1:5. Nah, setelah kita campur 1:5, 1 gram polen, 5 gram bedak, kita aduk. Kemudian itu untuk bisa kita pakai mengcover 1 hari 5 hektar lebih kurang. Ya Bu ya, 5 hektar. Ya. Karena kan nggak semua sih pokok itu ada bunga betinanya kan. 1:2 atau 1:3 lah. Oke Bu, tolong dicontohkan bagaimana cara penyerbukannya ya, jangan grogi Bu Jamila. Sebelumnya ini saya kasih tahu juga teman-teman petani-petani sawit, untuk apa sih ada ini spidol ini dimodifikasi tempatnya untuk menulis tanggal lahirnya atau tanggal penyerbukannya ya. Ini dibuat seperti selang supaya bisa bongkar pasang aja, bisa diisi. Spidolnya bisa diisi karena kan kalau beli baru setiap hari kan mahal, jadi kita isi aja. Tapi kalau untuk ya mengcover petani kita yang tidak terlalu luas, ya udah diikat saja, baru pasangkan. Hanya ini bentuknya terserah pada teman-teman ya. Jadi ini tolong dipraktekkan gimana Bu ya, nah, caranya. Oke ya, pertama Bu Jamila akan melakukan penanggalan. Tanggal ini menyampaikan bahwa informasi bahwa ibu ini sudah menyerbuki pada tanggal tersebut, dan akan 5 bulan atau 6 bulan yang akan datang ini sudah jadi buah. Sempurna nggak buahnya, artinya sampai nggak gitu. Nah, berhasil apa enggak? Nah, ini jadi diembus ya. Lihat kan ibu ini sedang mengembus dari agak jauh sedikit. Nah, ya Bu ya diembus. Sampaikan tolong kameranya ke tempat ininya. Nah, kameranya dekatkan aja ke sini biar tahu. Nah, iya itu ya kelihatan ya, sampai ke bawah dia itu. Oke, dan dia balas dari seberang sana untuk memastikan. Dari sini aja nggak apa-apa ya, tetap yang penting ibu itu sudah bergerak ke sebelahnya. Oke, jadi selesai 1 penyerbukan untuk 1 tandan TBS. Jadi kita tinggal melihat situ udah ada tanggal kapan kita lihat ya, bisa 2 bulan 3 bulan udah bisa sih sebenarnya ya Pak Mamora ya, untuk melihat aja brondolan itu sudah muncul enggak gitu, sudah terjadi pembuahan apa tidak. Nah, memastikannya lagi kita dengan adanya tanggal itu udah bisa memastikan nanti bulan 5 atau 5 bulan 6 bulan janjang yang aku panen sekitar sekian janjang. Dari sini kita tahu umurnya ya. Jadi mungkin itu informasi mengenai penyerbukan dari kami.
Ya, dari saya Sahmilul, Pak Simamora, dan Bu Jamila. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan petani. Mudah-mudahan petani Indonesia makmur, produksi tinggi, ya, kualitas bagus. Terima kasih, kita sampai jumpa di video kami selanjutnya. Selamat pagi.